Ini dalam banget. Takut tenggelam. Punten Mbak, maaf bila kami mengganggu panjenengan, maaf punten. Assalamualaikum. Mbak, Mbak, apakah dia duduk di kursi gitu? Dia nggak tenggelam tuh, lihat kayak kita kan tenggelam kayak gini. Nggak tahu Mbak, punten. Maaf. Ye. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada orang-orang sesuai dengan apa yang jenengan tadi utarakan tadi. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh mereka-mereka ini. Iya. Nggih. Nggih, nggih. Baik, baik. Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dari tadi kita ngomong sama siapa? Hah? Enggak ya? Tapi yang jelas tadi ketangkap kamera ya. Ini bukan ini tadi nih. Pagi cuacanya agak enak. Cuaca cerah dan hati pun cerah. Anginnya pun sejuk. Ya. Cocok untuk berpikir jalan. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian dan juga mencari pengalaman baru sama dengan Sani Pajana. siap menimba ilmu dari semesta. Mari teman-teman bersama-sama untuk mengkaji sebuah pitutur lembut dari semesta. Jangan terjebak dalam konten, jangan terjebak pada judul, tapi pahami dulu. Hadirkan seluruh indera kita ya, hadir supaya tersambung dengan alam ini, tersambung dengan konten ini sehingga paham maksudnya apa. Karena tontonan bisa menjadi tuntunan. Betul. Tuntunan untuk menuju ke kebahagiaan hidup kita ya. Lentur, nih. Nanti kita mendatangi itu ada pegunungan sebelah sana yang terdapat gua ya. Di sana. Ya, gua itu menembus ke lautan situ. Tembus ke lautan sebelah sana, lautan lepas. Akan tetapi ada misteri yang tersembunyi yang menjadi apa tuh kontroversi. Apa sih? Jadi pada bulan-bulan ini maksudnya itu sering terdengar suara dentuman misterius dari dalam gua itu. Dentuman jadi heboh lah di perkampungan sana. Jadi Geger ya geger di sana. Jadi suaranya dari sumbernya dari gua itu. Nah, orang kampung itu penasaran apakah itu dentuman dari Israel, dentuman dari Ya. Iran sana ataukah dari mana ya? Mari kita kaji. Sebenarnya ada misteri apa di balik itu dan pesan cinta apa buat kita? Yuk. Yuk. Tuh kapalnya tuh. Oke. Itu gerak-gerak kan? Itu makhluk hidup atau bukan? Tadi dulu. Ih, punten. Ih, ini. Ih, ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Tadi dulu. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Tadi dulu. Dia dengar kita enggak? Tapi ini dalam yo. Kita nggak bisa ke sana. Ini dalam banget. Takut tenggelam. Punten, Mbah, maaf bila kami mengganggu panjenengan, maaf punten. Assalamualaikum. Mbah. Apakah dia duduk di kursi gitu? Dia nggak tenggelam tuh, lihat kayak kita kan tenggelam kayak gini. Nggak tahu Mbah, punten. Maaf. Bila kedatangan kami mengganggu panjenengan, mohon maaf gini. Perkenalkan Mbah, nama saya Tarto, maaf. Sepertinya dia belum ada akses, maksudnya tidak mendengar kita. Tapi gimana caranya nanti kita supaya bisa terhubung, mari sama-sama untuk melenturkan batin kita supaya terhubung dan bisa saling connect gitu. Assalamualaikum Mbah.
Mbah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya, saya dengar suaranya. Maaf Mbah, gini Mbah. Mbah ini siapa kok ada di sini? Ini manusia atau bukan? Hah? Mbah? Dia tadi dengar saya suaranya tapi sekarang nggak respon. Cuma diem gitu. Maksudnya Pak, suruh kita diem lagi gitu, lebih tenang lagi mungkin. Baiklah, Mbah. Assalamualaikum, Mbah Punten. Tuh kan. Astagfirullah. Gimana nih? Lanjut nggak? Ntar dulu. Kita harus optimis. Mau nggak mau, kita masuk lagi aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dalam banget lah. Mbah, kemana tadi? Punten. Tuh. Sini. Tadi kemana? Coba sini, berani gak? Nih. Kayak ada gerusel di kaki. Punten. Ini masih dalam banget nih. Gak ada ujungnya nih. Tuh. Ini. Astagfirullah. Ini. Ntar dulu. Punten, Mbah. Apakah ini yang dimaksud orang-orang itu mungkin? Mbah, punten. Gini loh. Anehnya mereka tuh cuek-cuek saja melihat kita. Disapa nggak ini. Kayaknya nggak melihat apa-apa nih. Udahlah. Coba aja kita interaksi dengan sentuh dia yuk. Punten. Assalamualaikum. Hah? Mbah, maaf. Nih, wujudnya kayak manusia biasa nih. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Kamu dengar gak? Tuh. Suaranya mistis banget. Punten. Mbah. Kira-kira dia tuh pura-pura gak lihat kita gimana nih? Ya makanya tuh. Assalamualaikum, maaf, punten. Nyai, Mbah. Dia kayak nggak ini deh. Nggak ada respon apa-apa. Apakah dia menyambut apa gimana nih? Maksudnya nggak ada respon apa-apa. Mbah, Assalamualaikum. Coba kalian lihat dengan seksama, ini manusia atau bukan? Ini wujudnya manusia biasa nih, nggak ada yang aneh nih. Punya lihat nih, nih, nggak ada bedanya kan? Nih, biasa aja nih, Mbah. Iya lagi. Astagfirullah. Mana tadi? Ya, ini jebol. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Bah. Oke. Mungkin saya sudah tahu tekniknya ya. Maksudnya kita sentuh dulu supaya bisa tersambung lah. Yuk sih, dekat aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Punten. Tuh. Suaranya semakin dekat. Yuk. Ada yang nyentuh kaki saya. Tuh. Nih.
Astagfirullahaladzim, ini. Huh. Di sini deh. Nih. Lihat dulu. Makanya takutnya ular beneran loh. Kamu lihat nggak? Ini. Tuh. Makanya samar-samar bergerak nih. Tuh berdua. Ini duaan. Jangan dipentok. Ih. Tuh. Kayak orang tapi kayak tadi tuh. Nih. Tuh. Kayak bayang-bayang bergerak tuh. Ih. Coba sini. Ini. Punten, Mbah. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Ini yang tadi bukan? Hah? Baik. Mari kita bertanya saja kepada mereka ini, apakah ini bisa kita ajak bicara, ajak komunikasi atau tidak? Karena kita berbeda dimensi, maksudnya dari tadi tidak menyambung. Kita saatnya untuk masuk lebih dalam lagi, selaraskan dengan energi mereka ini supaya tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Pangapunten. Ya, maaf bila kami mengganggu panjenengan semuanya. Ini manusia atau bukan, maaf. Iya, kami dari Cilacap, maksudnya dari dalam masuk ke dalam gua ini, tujuannya lagi dalam perjalanan dikir jalan. Kami bertiga, jadi mohon maaf bila mengganggu panjenengan semuanya. Iya. Jadi dari cerita orang-orang ini pada akhir-akhir ini di bulan Suro ini, maksudnya selalu terdengar suara dentuman dari dalam gua ini. Jadi mereka tuh khawatir ada apa-apa di dalam gua karena suara dentumannya keras sekali. Iya. Jadi kami bukan untuk apa-apa, tapi justru ingin mengkaji lebih dalam itu, maksudnya. Iya. Baik. Nggih. Insya Allah bersedia. Ya. Iya. Ya nanti. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, pengen bertanya dulu, ini jenengan itu manusia atau bukan? Maaf sekali. Sama, berarti manusia kayak kita. Kok di dalam sini nggak kedinginan gitu? Oh, baik. Kita nggak boleh bertanya lebih dalam lagi tentang mereka ini, tapi jelas dia mengaku sendiri ini manusia. Baik, Mbah, kalau begitu kan jenengan sudah lama di sini, tentunya tahu tentang cerita tadi yang suara dan dentuman itu, dan saya yakin jenengan itu mengalami di sini terdengar seperti itu. Iya. Baik. Bisa dijabarkan lagi, Mbah, lebih dalam lagi supaya kami nyambung tahu maksudnya gitu, Mbah. Iya. Iya. Maksudnya ada beduknya. Yang bunyi berarti beduk itu. Beduk dari alam. Ini teman-teman, ada sebuah makna pengeling-eling dari beliau tadi, tapi
dia hanya menyampaikan kepada kita dari dalam sini. Itu suara dentuman itu sebagai penggambaran dalam dunia nyata ini sebagai suara beduk, itu sebuah panggilan sholat ya, itu di masjid-masjid itu. Dan ternyata itu untuk mengelingkan kita dedek hati, dedek ya, di dentuman itu melentumi suara hati kita itu. Maksudnya ini untuk pengeling-eling orang-orang yang mendengar ini, Mbak, maksudnya. Kenapa dielingkan, Mbak? Karena maksudnya mungkin dia tuh punya ini sendiri, Mbak. Karena bentuk kepedulian alam, sebenarnya alam semesta ini peduli pada kita dengan menggunakan bahasanya yang samar-samar ya tadi. Untuk mengelingkan, karena selama ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang selalu dirisulo apa, susah ekonominya, ketertutup peluang usahanya. Ternyata dielingkan oleh tadi alam ini dengan suara dentuman-dentuman di sana untuk pertama untuk bersyukur, kedua itu untuk melenturkan batinnya, sehingga apa? Katanya kalau kita bisa tersentuh dengan suara tadi yang dedek hati kita tadi, itu akhirnya membuat kita lebih lentur, batinnya lentur, sehingga membuka peluang-peluang yang ada. Sebenarnya peluang ada, cuma kita yang menutup diri, yang menutup sendiri jalannya rezeki, jalannya keberhasilan hidup, kita sendiri yang menutupnya dengan tadi kaku batinnya katanya. Jadi dielingkan oleh alam semesta ini, dan beliau ini sebagai hanya untuk penyambungnya. Nah gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk lebih tenang, lebih banyak bersyukur, dan percaya penuh pasti kebahagiaan hidup akan kita alami ketika kita lunak ya, lunak batinnya, lentur batinnya, fleksibel, akan membuka peluang-peluang yang baik itu peluang usaha, peluang rezeki yang ditutup oleh kita sendiri dengan kekakuan anggapan dan kekakuan cara pandangnya gitu. Nggih, Mbah. Nggih. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada orang-orang sesuai dengan apa yang jenengan tadi utarakan tadi. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh mereka-mereka ini. Iya. Nggih. Baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dari tadi kita ngomong sama siapa? Hah? Aku pas banget lagi merekam. Enggak ya? Baru aja iya itu. Aku aja. Tapi yang jelas tadi ketangkap kamera ya. Ini bukan ini tadi nih. Bukan ini. Tadi ada dua ya tadi ya. Beginilah ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, kita selalu berfokus atau bertujuan yang baik ya. Pikirannya diarahkan yang baik tadi untuk mengelingkan kita seperti layaknya beduk di masjid katanya ya, yang ingatkan waktu sholatnya ya, tapi ini di alam semesta, beduk semesta mungkin lah ya, untuk mengelingkan manusia untuk bersyukur, jangan menutup jalan rezeki sendiri, jangan menutup jalan kebahagiaan sendiri. Nah gitu maksudnya. Udah yuk, pulang yuk. Ya iyalah. Jadi kita muter yuk, buahnya dalam banget nih. Ya iya. Dalam ini ya. Iya. Aduh. Aduh. Nah, kalau seperti ini kan bisa udah pudeng, udah paham. Memang harus dialami dulu ya. Jadi teman-teman, apapun yang kita alami, baik diriku atau dirimu, tentu ada pesan cintanya, ya. Makanya lentur ya. Dan konten ini pesan cintanya apa coba? Adalah pengeling-eling, pengingat-ingat, seperti layaknya apa tuh, mengingatkan waktu sholat, ada beduk ditabuh, terus adzan ya, panggilan sholat. Ini pun mengingatkan kita, ditabuh hati kita, kolbu kita ya, dikabuh supaya eling, supaya ingat ya, dari
supaya kehidupannya lebih baik gitu maksudnya, dengan tadi melenturkan batinnya, lebih fleksibel, lebih lunak, supaya membuka peluang-peluang yang baik buat kita ya. Kasih ruang ya. Iya, kasih ruang yang tenang. Oke, ayo dong senyum dulu. Nah gitu, seruput kopinya, biarpun kopinya pahit, tapi kalau kita hayati lama-lama terasa nikmatnya. Nah, Tuh ya. mantap, sip. Mudah-mudahan terhibur dan bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.